Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang soal jawab jurnal khusus perusahaan dagang. Khususnya itu untuk PT Anggrek. Bagian 1 ya, nanti ada bagian 2-nya. Penting yang harus dilakukan sebelum kita memasukkan jurnal atau mencetak jurnal itu adalah baca sekilas identitas perusahaan, itu perusahaannya apa, perhatikan kebijakan akuntansinya, rincian pekerjaan yang harus dilakukannya apa, lalu masukkan saldo utang piutang, ya, saldo piutang yang terdapat daftar saldo piutang ke dalam buku besar pembantu masing-masing customer. Masukkan saldo utang yang terdapat pada daftar saldo utang ke dalam buku besar pembantu masing-masing supplier. Lalu, kalian bisa melakukan pencatatan ke dalam jurnal. Tadi sudah dibilang bahwa sebelum ke jurnal, kita harus memasukkan dulu saldo awal piutang. Diambil dari daftar saldo account receivable. Ini informasi di awal ya. Lalu, kita buatkan subsidiary ledger-nya atau buku besar pembantu untuk account receivable atau piutang. Ini untuk masing-masing ya. Ini ada 4. Meskipun ini kosong, kita masukkan dulu aja. Kita buat bagannya untuk tiap-tiap customer. Di sini kenapa dibilang C? Karena ini mungkin customer ya, untuk membedakan pengkodean antara C dengan C itu untuk customer, S itu untuk supplier. Lalu setelah itu kita memasukkan saldo awal utang. Diambil dari daftar saldo account payable yang ada di informasi awal ya. Lalu kita masukkan. Kita buat satu persatu untuk buku besar pembantu dari utang atau subsidiary account payable. Setelah itu selesai, barulah kita mulai ke dokumen transaksi nomor 1. Di sini ada bukti pengeluaran kas, nomor tanggal cek dan transaksinya apa, lalu ini dicatat di jurnal pengeluaran kas. Sebagai apa? Sebagai utang beban karena kita bayar untuk gaji yang bulan sebelumnya. Masukkan seperti ini. Jangan lupa masukkan terlebih dahulu tanggal, invoice number, deskripsinya pembayaran gaji November. Account name-nya kita terpaku atau terpaut atau terikat pada daftar akun yang disediakan oleh perusahaan ya. Yang dipakainya adalah accrued expense, amount-nya 6 juta dan cash in-nya 6 juta. Transaksi nomor 2, di sini ada voucher kas kecil. Dicatat pada jurnal kas kecil sebagai beban iklan. Lalu kita masukkan ke dalam petty cash seperti ini. Tanggal kita masukkan, invoice number-nya kita masukkan ya ini. Deskripsinya pembuatan brosur, nggak usah panjang-panjang untuk deskripsi. Yang penting ke intinya informasi. Account name, advertising expense, dan amount-nya 1.500.000. Begitu pula dengan petty cash. Selanjutnya, dokumen transaksi nomor 3. Di sini ada bukti penerimaan kas. Bukti penerimaan kas dari mana? Dari pelunasan faktur SM11-12 tertanggal 25 November. Nah, yang harus dilakukan adalah cek lebih dulu di daftar saldo piutang 30 November 2008. Nah, ini ada ya, Honda Abi tanggal 11 November ini. Lalu kita masukkan ke jurnal penerimaan kas. 64.680.000 ini jelas
ini yang diterima kas. Berarti masukkan ini ke cash in bank. Account receivable-nya kita masukkan yang ini, 66 juta. Nah, sales diskonnya nggak usah pusing-pusing deh. Account receivable aja dikurangi cash in bank menghasilkan sales diskon. Nah, selanjutnya setelah masuk ke cash receipt journal, kita masuk ke buku pembantu piutang. Jangan lupa ini ya, ke rekening atas nama Honda Abi, kita masukkan yang tanggal 3 payment CRJ 66 juta rupiah. Selanjutnya transaksi nomor 4. Di sini ada voucher kas kecil lagi. Rekening listrik bulan November, rekening telepon bulan November. Nah, kita kan berarti bayar yang sebelumnya ya. Bayar utang beban sebelumnya. Seperti halnya tadi transaksi sebelumnya, kita masukkan ke dalam accrued expense. Dokumen transaksi nomor 5, di sini ada faktur atau salinan faktur. Berarti kalau salinan faktur kita melakukan penjualan. Dan yang harus dilakukan adalah supaya nanti memudahkan ya pada saat kita masukkan ke jurnal, hitung dulu, perkalikan dulu ini yang ada di sini. Lalu kita masukkan ke jurnal penjualan. Account receivable, masukkan sejumlah ini. Sales-nya, masukkan sejumlah ini. Ini ya. Lalu, ini adalah untuk fade out-nya. Oke. Nah, ulangi lagi. Account receivable diambil dari sini. Sales-nya diambil dari total ini. Dan PPN-nya adalah ini. Lalu selanjutnya kita masukkan buku pembantu piutang sebesar account receivable-nya ya. Sebesar 490.600.000. Jangan lupa tanggal dan fakturnya masukkan. Lalu transaksi nomor 6. Transaksi nomor 6 ini adalah pengeluaran kas. Cek di daftar saldo utang ya. Lalu ini ada nih 55 juta. Kok di sini bayarnya 53.350.000? Di sini sudah ada keterangannya bahwa ada diskon sebesar 3%. Kita masukkan ini ke kas. Bukti pengeluaran kasnya kan 53.350.000 ya. Otomatis ke cash in bank-nya adalah 53.350.000. Account payable kita masukkan ini 55 juta dan purchase diskonnya selisih account payable dengan cash in bank. Masukkan ke purchase diskon. Dan jangan lupa masukkan ke buku besar pembantu utang. Tanggal 6 Desember. Nomor 7. Di sini ada nota kredit. Nota kredit untuk retur ya. Retur dari penjualan. Seperti tadi, lakukan perhitungan dan masukkan ke jurnal. Kok jurnal? Karena ini adalah transaksi retur. Tidak bisa kita memasukkan ke jurnal penjualan. Ya. Tidak juga kita bisa memasukkan ini ke penerimaan kas karena tidak ada kas yang diterima. Berarti kita masukkan ke jurnal. Perhitungannya seperti tadi, sales return-nya berapa, kita ambil dari totalnya, fade out-nya, perhitungan PPN-nya, dan account receivable-nya adalah jumlah semuanya. Jangan lupa masukkan buku pembantu piutang. Masukkan nomor nota kreditnya. Oke. Selanjutnya transaksi nomor 8. Transaksi nomor 8 ini voucher kas kecil untuk pembelian perlengkapan kantor sebesar 545.455 dengan PPN 54.545 rupiah. Masukkan ke jurnal kas kecil. Office supplies. Deskripsinya pembelian perlengkapan kantor. Selanjutnya, transaksi nomor 9. Transaksi nomor 9 adalah pelunasan faktur kepada PT ABC ya.
Kita cek dulu, berapa sih saldo kita ke PT ABC? Nah, utang kita itu 44 juta, tanggal 23 ya. Ini udah tanggal 9, berarti kita nggak dapat diskon. Dan kita masukkan ke cash payment journal, lalu jangan lupa kita masukkan ke buku besar pembantu utang. Selanjutnya, transaksi 10. Di sini ada faktur. Ini fakturnya faktur asli, berarti kita melakukan pembelian. Dan kita lakukan perhitungan seperti biasa, ya. Masukkan ke jurnal pembelian. Lalu jangan lupa masukkan ke buku besar pembantu. Transaksi nomor 11, di sini ada kopi nota kredit. Mungkin ini tipe ya. Ini maksudnya ke PT Anggrek Motor. Hanya tertulis di sini PT Yanisan Motor. Ini adalah bukti retur pembelian. Lakukan perhitungan seperti ini. Lalu kita masukkan ke jurnal umum. Perhitungannya sama dengan transaksi yang sebelumnya, ya. Jangan lupa juga masukkan ke buku pembantu utang. Masukkan di sini bukti transaksinya atau nota kreditnya. Selanjutnya transaksi nomor 12. Transaksi nomor 12 di sini ada bukti penerimaan kas dari pelunasan faktur oleh pelanggan. Cek faktur tanggal 6 Desember, cek juga untuk yang nota kreditnya. Lalu kita masuk ke jurnal penerimaan kas. Masukkan. Setelah itu, jangan lupa kita masukkan juga ke buku besar pembantu piutang. Atau kalau mau simple, langsung aja buka akun buku besar pembantu piutangnya, lalu lihat saldonya. Ini kurang ini hasilnya ini kan? Ya. Salah ya? Oke. Seperti tadi aja ya. Cek faktur, cek nota kredit, jurnal penerimaan kas, buku pembantu piutang. Ini sisanya 55 juta karena ada transaksi sebelumnya. Jadi abaikan. Tetap seperti ini langkahnya. Next. Nomor 13 ada nota kontan. Di sini penjualan tunai, berarti penerimaan kas, ya. Cukup di sini aja. Dan kita nggak usah ke buku pembantu utang piutang karena ini terjadi secara kontan atau tunai. Jadi nggak ada catatan utang piutangnya. Ada pertanyaan? Untuk transaksi yang selanjutnya di video pembelajaran berikutnya ya, untuk yang PT Anggrek part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.